the janitor. Tell me how they mad because I'm sleeping with the demon dog. Silence of the flames, now we friends, I was just that. No feelings, but I feel like you lost that. First off, bitch, I'm A to the janitor. Tell me how they mad because I'm sleeping with the demon dog. Silence of the flames, now we friends, I was just that. No feelings, but I feel like you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel pengusaha muda yang berkarya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang budidaya ikan nila di kolam beton dan di kolam tanah ya. Saya ingin memberikan penjelasan keunggulan dan kelebihan atau kekurangan di kolam beton dan di kolam tanah teman-teman. Di sini mau saya bahas pembahasannya ya. Oke teman-teman, kalau untuk pertama kita bahas dulu ikan nila di kolam beton ya. Kalau ikan nila di kolam beton itu teman-teman, memang tidak keunggulannya tidak memiliki hama ya. Tidak ada hamanya. Karena hama itu adanya di kolam tanah. Kalau di kolam tanah cenderung banyak sekali hama ya. Seperti ikan gabus ya teman-teman ya, ikan gabus, lalu ada hama istilahnya anak kodok pun jadi hama ya buat kolam kita. Yang utama itu kalau di kolam tanah itu predator air ya. Predator air itu yang sangat mempengaruhi ikan gabus ya teman-teman ya. Jadi di sini ada satu keunggulan ya dibanding kolam tanah dan di kolam beton ya. Kalau di kolam beton tadi tidak ada hama ya. Tapi di keunggulan kolam tanahnya, di kolam tanah itu cenderung banyak pakan alami seperti plankton ya. Lalu ada udang ya. Dan lain sebagainya. Banyak sumber makanan di kolam tanah. Jadi sebenarnya kalau kita bisa mengelola dalam arti kita bisa menguasai kolam tanah ini, saya rasa memang lebih untung di kolam tanah ya teman-teman ya. Karena sumber makanan alami itu memang sudah ada di kolam tanah. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Tapi kalau memang bisa mengontrol atau memanajemen kolam tanahnya teman-teman. Dalam arti kita bisa memanajemen kolam tanah itu, bisa mensterilkan kondisi kolam atau benar-benar menghilangkan predator air tadi. Kita sterilkan dulu, kita bersihkan dulu, memang benar-benar tidak ada lagi predator airnya. Baru kita bisa tebar benih, dan itu sangat-sangat keberhasilannya sangat-sangat tinggi teman-teman. Dibandingkan istilahnya keuntungan itu bisa lebih besar dibandingkan di kolam beton. Karena di kolam beton memang benar-benar tidak ada pakan alami di sana, dan kita memang benar-benar mengeluarkan kos itu di pakan peletnya. Memang benar-benar di situ kita mengeluarkan kos pelet yang sangat lumayan besar. Tapi memang ya, di sisi lain tergantung keadaan kita lah. Jangan memaksakan. Misalkan kita sudah ada kolam tanah lalu kita ingin membuat lagi kita kolam beton gitu. Maksudnya sedemikian rupa modal itu kita upayakan lah. Kalau memang keadaannya kita sudah memiliki kolam tanah, nggak perlu lagi kita buat kolam beton, dan gitu sebaliknya ya teman-teman ya. Jadi tergantung kitanya aja lah yang harus bisa menguasai kolam itu tadi. Ini ya salah satu contoh di kolam beton ya. Kita harus memberikan pakan itu full pakan pelet ya. Ini sistem air brush ya teman-teman ya. Karena di kolam tanah pun kita pakai sistem air brush juga. Ini untuk tebar ikannya sebanyak 3000 ekor ya. 3000 ekor. Ini teman-teman untuk di kolam tanahnya ya. Di kolam tanah ini pun tebar padat teman-teman ya. Kenapa di kolam tanah dan di kolam beton ini sama-sama kita bisa melakukan tebar padat ya untuk budidaya ikan nila ini? Alasannya seperti ini teman-teman.
Ikan nila ini memang cenderung hidup di air deras, di air yang mengalir, air yang sirkulasi, air yang ganti terus. Karena air yang berganti terus itu memiliki DO kadar oksigen itu yang sangat-sangat tinggi. Jadi ikan itu walaupun kita tebar padat, dia dapat bertahan hidup di kolam itu, teman-teman. Beda dengan di kolam tanah atau kolam beton yang tidak ada sistemnya atau sistem air tenang, itu DO-nya sangat rendah. Jadi kalau kita bermain di kolam tanah tanpa ada sistem ya, air tenang, itu maksimal itu tebarnya cuma 25 ekor per meter kubik. 25 ekor per meter kubik. Sementara kalau kita memakai sistem, itu minimal aja bisa per meter kubik itu bisa 100 ekor, teman-teman. 80 sampai 100 itu maksimal. Bisa lagi kita buat maksimal sampai 120 ekor. Jadi itulah perbedaannya ya, teman-teman ya. Makanya lebih bagus kita mencari kolam itu memang benar-benar yang ada sistemnya, sistem air mengalir, sumber airnya yang bagus. Jadi ya berulang kali juga saya bilang ya, kita kalau mau budidaya ikan itu memang harus mendapatkan yang pertama itu kolamnya yang paling utama ya, sumber airnya. Dari situlah yang menunjang keberhasilan semua. Karena ikan ini tinggalnya memang di air, memang hidupnya di air. Jadi kita upayakan carilah kolam yang sumber airnya bagus. Kalau sudah mendapatkan itu, mudah-mudahan teman-teman, mau sebodoh-bodohnya kita budidaya, asal kita udah tahu gimana caranya nebar benih, lalu pada saat sebelum nebar benih, itu ikan harus kita, istilahnya kalau memang ada predator, kita kerambah dulu. Istilahnya kita jaga dulu benih tadi. Setelah kita jaga, sudah besar sekitar 2 jari 3 jari, itu kan sudah bisa bertahan hidup, baru kita lepas dari kerambah. Jadi cara-cara seperti itu sudah kita kuasai. Sebodoh-bodohnya budidaya itu pasti bisa berhasil, pasti bisa membesarkan ikan dan mendapatkan keuntungan. Itu kalau sumber airnya bagus. Tapi sepandai-pandainya kita, kalau sumber airnya sudah tidak bagus, istilahnya airnya itu entah per tahun itu ada mengalami penyakit atau kadar airnya itu tiba-tiba drop ya. Ada itu teman-teman yang sistem airnya memang tidak bagus. Sepandai-pandai kita menjaga itu ikan bakal KO juga ya, bakal kalah juga dia dengan sistem air yang tidak bagus itu tadi. Jadi mau sepandai-pandai kita, kalau memang dasar di sistem airnya kurang bagus, ya pasti kita bakal mengalami kegagalan, teman-teman. Tapi kalau memang sumber air sudah bagus ya, itu mudah-mudahan ya teman-teman ya, semuanya bakal bisa berhasil. Jadi saya tekankan lagi, kalau mau budidaya itu memang benar-benar sumber air kimia fisikanya harus dikuasai, teman-teman. Kimianya itu seperti pH airnya ya, lalu fisikanya itu ada di zat besi ya, zat besi air mengandung zat besi atau tidak ya teman-teman ya. Jadi itu yang perlu dikuasai. Lalu saya tekankan lagi di sini, untuk kita harus bisa menguasai naik dan menurunkan pH-nya, teman-teman. Kalau kita sudah bisa menguasai itu, kita akan mudah ya untuk berbudidaya ikan ini. Apabila pH drop turun di angka 6, kita bisa menaikkan pH itu sudah sangat bagus, teman-teman. Sudah saya katakan ya, naikkan pH itu menggunakan kapur dolomit, menurunkan pH kita gunakan molase ya. Jadi itu aja sih. Oke, mudah-mudahan dapat bermanfaat, dapat menginspirasi buat teman-teman semua ya. Salam sukses dari saya, pengusaha muda yang berkarya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.